minimal kita harus bisa mengarahkan seluruh potensi jasad kita lurus ke Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al-Badu. Bapak Ibu yang hadir di Padepokan dan semua jamaah Dzikir Nafas Sadar Allah dan semua pemirsa dimanapun berada, mulai dari Sabang sampai Merauke, kemudian di beberapa negara tetangga dan dimanapun berada di belahan dunia ini. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur yang lurus Allah, syukur karena Allah. Jadi syukur itu karena Allah, bukan karena nikmat. Jadi kalau syukur karena nikmat, itu ketika kita diberi nikmat yang menyenangkan, ya, dapat rezeki banyak, bisa alhamdulillah, syukur karena nikmat. Tetapi ketika kita diberi satu musibah, itu kita nggak bisa lagi alhamdulillah. Diberi penyakit alhamdulillah, ya. Diberi musibah apapun alhamdulillah, itu akan sulit kalau kita syukurnya karena nikmat. Tapi kalau syukur karena Allah, apapun kondisinya kita bersyukur pada Allah. Itu syukur yang lurus Allah, syukur yang diperintah oleh Allah. Kapan kita bersyukur? Kita bersyukur itu ya saat ini, ya di sini. Kita diberi nafas, itu sudah nikmat. Tapi kita tidak bersyukur karena nafas. Kita bersyukur karena Allah dan diperintah Allah, bersyukurnya pada Allah. Nah, itu syukur yang harus kita betul-betul sadari dan kita luruskan syukur kita. Sehingga kita betul-betul menjadi orang yang pandai bersyukur. Ya. Dan tidak lupa saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah memberikan satu solusi terbaik bagi seluruh permasalahan hidup kita, bagi seluruh ketetapan Allah yang telah ditetapkan pada diri kita, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Semua itu semoga menjadi satu hidayah yang membuat kita semakin dekat dengan Allah, membuat kita selalu dibimbing oleh Allah menuju jalan yang lurus. Puasa yang sadar Allah, ya. Jadi kita sebagai jamaah yang sudah terlatih sadar Allah, itu semestinya puasa kita sudah meningkat lagi. Jadi puasa bagi kita yang sudah sadar Allah itu sebenarnya tidak hanya menghindari hal yang batalkan, ya, yang batalkan segala sesuatu yang masuk ke tubuh kita melalui mulut, melalui hidung. Ya, bukan hanya sekedar itu, bukan hanya sekedar lapar. Ya. Ya, tapi minimal kita harus bisa mengarahkan seluruh potensi jasad kita. Ya. Potensi jasad kita itu apa? Yang pertama dari sisi fisik. Ya. Ya. Bagi kita yang sadar Allah, kita berlatih untuk tidak melihat hal-hal yang makruh, bukan yang haram saja, tapi yang makruh itu hindari. Jadi pelihara mata ini, hindari. Jangan sampai melihat hal yang minimal makruh, itu sudah hindari. Bukan saja yang haram, makruh itu dihindari. Kita melihat hal-hal yang tidak membuat kita lebih dekat pada Allah, itu hindari. Contoh kita melihat, kalau yang muda-muda melihat cewek-cewek itu dihindari.
Kalau yang tua-tua ya melihat harta pengen ini, wah padinya subur ini karena saya pupuk ini. Melihat itu, yang melupakan Allah itu dihindari. Melihat segala sesuatu di jalan yang tidak membuat kita lebih dekat pada Allah itu dihindari. Nah, itu dari sisi mata. Ya. Hindari melihat hal-hal yang tidak membuat kita lurus ke Allah. Itu. Kalau kita mau pada Allah, tetapi kalau kita sengaja anggap puasanya batal, ya, saya berlatih seperti itu. Kalau saya melihat, mata saya melihat sesuatu dengan nafsu, sudah saya anggap puasa saya batal. Kemudian mulut ini dijaga. Mulut dijaga, jangan sampai membicarakan hal-hal yang tidak membuat kita dekat pada Allah. Ya. Jangan sampai membuat mulut kita itu berbicara ya, tentang hal-hal yang hanya urusan dunia yang tidak kita sambungkan ke Allah. Itu makruh namanya. Jadi mulut lisan ini termasuk tulisan. Kita yang misalnya sering buat status-status di Facebook, di WhatsApp, itu hindari tulisan-tulisan yang mubadir, tulisan yang tidak membuat seseorang yang membaca itu lurus Allah. Itu hindari, jangan dilakukan. Untuk orang yang betul-betul sadar Allah itu sudah membatalkan puasanya. Ya, bagi dirinya puasanya sudah batal. Itu. Tapi kalau kita masih anggap itu biasa-biasa saja ya berarti kita belum sadar Allah. Sadar Allah kita masih rendah. Itu. Tangan jangan gunakan untuk hal-hal yang makruh. Kaki juga begitu. Jangan berjalan ke tempat-tempat yang makruh, yang tidak membuat kita untuk lurus ke Allah. Tetapi kan nggak batal, iya nggak batal. Nggak batal bagi ukuran syariat itu nggak batal, itu nggak apa-apa. Tapi mari kita tingkatkan kualitas diri kita itu kita tingkatkan. Ya, kita sudah belajar sadar Allah. Kalau kesadaran kita itu meningkat, kita tidak akan berjalan pada hal-hal yang jangankan haram, makruh saja sudah kita haramkan. Itu minimal lah, standar minimal. Kita pada jasad kita kelola seperti itu, kita luruskan ke Allah. Selama 1 bulan, latihan saja selama 1 bulan. Ya, kalau sulit latihan seperti itu, ya di rumah saja. Di rumah saja. Untuk apa? Menghindari hal-hal yang makruh tadi. Jadi, telinga juga gitu. Hindari mendengarkan hal yang tidak membuat kita dekat pada Allah. Itu baru puasa kita dengan standar kesadaran yang menengah lah. Nah, menurut saya standar kesadaran yang menengah. Kalau standar kesadaran kita lebih tinggi lagi, mari kita tingkatkan. Kalau pikiran kita itu sudah berniat melakukan hal-hal yang makruh, berniat melakukan hal-hal yang maksiat, niat saja, ada kerentek batin saja. Nah, itu sudah rusak puasa kita. Apalagi dalam batin kita, dalam pikiran kita ngomong tentang kejelekan orang lain. Oh, udah rusak puasa kita. Ini bagi yang tingkat sadaran kita terhadap Allahnya sudah lebih tinggi. Nah, ini berlatih 1 bulan itu kita digembleng oleh Allah. Kita dididik oleh Allah, dimasukkan kawah condro di muka bulan Ramadan. Jadi jangan ada pikiran, jangan ada batin yang bersifat makruh. Yang menjelekkan orang, kebencian, kemarahan.
kemudian iri hati, walaupun tidak didohirkan, tapi kalau tingkat sadaran kita kepada Allah semakin tinggi, itu satu hal yang merusak puasa kita. Nggak ada gunanya kita berpuasa. Ini kita berlatih itu. Hati-hati dengan batin kita, hati-hati dengan pikiran kita, hati-hati dengan rasa kita. Masukkan dalam kesadaran sesuai dengan tingkat kesadaran kita masing-masing. Sehingga tidak ada kata hati yang membuat, yang mengatakan sesuatu yang makruh sajalah. Makruh itu yang nggak berguna. Walaupun nggak merugikan orang, tapi nggak berguna. Batin kita itu terus mendekat ke Allah, pikiran kita bawa mendekat ke Allah seiring dengan tingkat kesadaran kita ke Allah. 24 jam. Sehingga tidak ada lagi pikiran-pikiran nanti bukanya apa. Apa yang harus disiapkan. Wah, saya harus minum es, saya harus buat kolak, saya harus ini. Pikiran itu sudah hilang. Ya marilah kita naikkan ke SD lah. Yang sudah SD kita naik ke SMP, yang sudah SMP kita naik ke SMA, yang sudah SMA naik ke perguruan tinggi, begitu. Ya. Sehingga setelah selesai bulan Ramadan, permasalahan hidup kita itu clear semua. Tidak ada lagi stres, tidak ada lagi pusing, tidak ada lagi diombang-ambingkan oleh dunia. Kita enggak terombang-ambing oleh dunia. Kita tidak bergantung pada dunia. Kita tidak diatur dunia, tapi dunia yang kita atur. Karena fungsi dan tugas kita sebagai khalifah Allah. Mengatur dunia bukan diatur dunia. Bergantung pada Allah bukan bergantung pada dunia. Bukan bergantung pada istri, bukan bergantung pada teman, bukan bergantung pada siapapun. Bukan bergantung pada perusahaan. Apa bisa? Bisa. Kalau kesadaran kita, kesadaran amanah kita itu sudah tinggi. Kalau kita sudah menyadari betul, sudah menjadi realita dalam kehidupan kita bahwa seluruh aktivitas hidup kita karena diperintah Allah, itu kita akan bisa lakukan itu. Kalau enggak ya nonsen lah. Nah ini makanya pada bulan Ramadan ini namanya kita itikaf, perenungan atau kita kontemplasi. Itu sangat penting. Sangat amat penting. Saya oleh Allah seminggu sebelumnya sudah digembleng. Nah, yang saya sebut saya itikaf itu ya. Selama 7 hari. Itu 1 minggu. Jadi digembleng dalam. Mungkin Allah menyiapkan diri saya agar siap memasuki bulan Ramadan. Nah di bulan Ramadan ini ternyata masih terus juga. Sehingga kehidupan saya itu lebih banyak di kamar. Mengapa saya juga nggak ngerti gitu. Saya nggak ngerti, tapi itu saya terima. Saya harus di kamar terus itu saya terima. Jadi apakah nggak stres di kamar terus? Kalau mengikuti nafsu, ya saya kemana-mana maunya. Itu ego maunya kemana-mana, dikira di kamar terus enak. Nggak enak, Pak. Tetapi karena itu perintah Allah, disitulah kedamaian, ketenangan menjalankan perintah Allah. Gitu. Jadi selama kita diberi waktu oleh Allah, mari kita manfaatkan untuk terus berzikrullah, untuk terus sadar Allah. Kita manfaatkan semaksimal mungkin. Nah ini Bapak Ibu, sekelumit
apa yang disampaikan, ya bukan yang saya sampaikan, saya nggak bisa apa-apa. Yang keluar ya seperti ini. Mari kita sama-sama belajar. Saya juga nggak ngerti kalau tadi saya ngomong seperti ini. Mari sama-sama belajar untuk meningkatkan kesadaran kita terhadap Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa mempunyai sikap hidup yang benar dan kita bisa menjalankan amanah Allah yang telah dikonsep dalam satu rumusan yang simpel, yaitu ATP, amanah, tanda, perintah.